Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugis Petani Lu Timur, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu menjalankan aktivitasnya. Dan kita melihat porang yang tumbuh di atas batu sebagaimana porang. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan like dan share dan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang terbaru. Dan oke teman-teman, kita lanjut melihat porang tumbuh di atas batu. Saya jelaskan teman-teman, sebenarnya porang ini walaupun di atas batu bisa tumbuh, tetapi sesuai dengan kondisi dalam kita perawatan. Dan seperti ini teman-teman, ini kan musim panas dan kebetulan ini tidak digemburkan tanahnya, tidak digemburkan. Jadi seperti ini modelnya, tumbuhan di atas batu. Sedangkan ini teman-teman, ini digemburkan dia ya, ini kita lihat tumbuh ini batu papan ini teman-teman. Dan sampai ke atas ini batu semua, sampai ke atas teman-teman itu batu semua. Tetapi ada yang saya tidak gemburkan, memang ada kelainan. Jadi saya sarankan teman-teman, kita menanam pada waktunya itu tidak bermasalah, dan tetapi tanahnya harus goyang dan kasih penutup seperti ini teman-teman. Kalau lahan terbuka, saya ini lahan terbuka teman-teman, kita lihat tidak ada tempat naungan itu. Dan ini kita lihat semua teman-teman, ini batu semua, ini ke sana, ini batu semua ke sana, dan ini batu semua teman-teman, ini sampai ke sana batu semua. Dan ini batu semua di sini teman-teman, dan cuma ada satu jengkal ini sudah batu di bawah. Dan kita lihat yang batu papan ini sini sampai sini teman-teman, batu semua. Ini batu. Tetapi kita menanam pada waktunya, pada tepat. Jadi seketika kita menanam pada tepat waktunya itu insya Allah akan diambil hasilnya teman-teman, seperti ini. Tetapi saya lain cara untuk menanam di lahan terbuka. Saya boleh dikata dibikinkan gulutan, tidak juga, hanya saya gemburkan seperti ini teman-teman. Jadi ini batu semua di bawah ini batu. Kalau masalah panasnya matahari, enggak ada kala ini di sini teman. Kita bisa lihat, saya perlihatkan nih, coba ini teman, itu ini berasap teman. Tuh. Kalau masalah panasnya tanah di sini teman-teman, seperti itu. Tapi alhamdulillah kondisi porang ini karena porang ini teman-teman baru ada 2 hari tidak kena hujan. Dan ini waktu hari saya tanam bibitnya 1 kilo teman-teman, ini 1 kilo. Dan memang agak pendek, nggak seperti daerah lain agak pendek, tapi insya Allah isinya akan lumayan tuh. Ini jadi sekitar di bawah ini teman-teman, saya batu semua di bawah ini. Ini cuma berapa, paling ada sejengkal turun itu batu. Jadi sampai ke sini ke bawah ini batu semua teman-teman. Ini batu. Sini semua batu semua teman-teman. Ini batu papan di bawah ini teman-teman. Cuma ada sejengkal tanahnya, tapi kita menanam pada waktunya. Jadi makanya saya banyak teman-teman mengatakan bahwa porang tidak bisa tumbuh di tempat terbuka. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak bisa di tanah ada batunya, tapi itu tergantung dari kita perawatan. Jadi makanya banyak teman-teman rekomendasikan bahwa menanam harus tepat waktu, pada waktunya. Seperti ini teman-teman. Jadi yang di sini kita lihat baru 2 hari kena sudah pecah-pecah tanah ini teman-teman, sudah pecah-pecah tanah ini.
Jadi ya, itu pasti. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa musim kemarau bisa tumbuh porang, ya bisa tumbuh. Saya jelaskan bisa tumbuh teman-teman. Bisa tumbuh, tetapi ada tapinya teman-teman. Apakah bisa umbinya maksimal? Karena umbi itu teman-teman, walaupun kita simpan di rumah seperti ini, walaupun kita simpan rumah seperti ini, kondisinya akan tumbuh juga seperti ini. Begitu. Tapi nanti tunas kedua dilihat bagaimana, itu sudah pergantian umbi. Sudah ada pengisian umbi teman-teman. Jadi mudah umbi, sudah mudah, istilahnya sudah mudah umbinya dibawa. Disitulah apakah maksimal pengisinya atau tidak. Jadi saya takut rekomendasikan untuk teman karena orang banyak itu bahwa bisa tumbuh pada musim kemarau. Saya tidak berani karena kerugian teman-teman. Ini porang bukan harga sayur modalnya, bukan. Jadi seperti itu. Seumpamanya teman-teman beli bibit, saya rekomendasikan bahwa bisa, saya sarankan bisa menanam. Jadi membeli bibit saya, seumpamanya satu contoh, membeli bibit saya kan bukan saya yang rugi, Anda kan yang rugi. Jadi begitu. Jadi kasihan lihat petani. Jadi kita bisa logika itu, pikir yang baik-baik untuk memberikan contoh yang baik. Jadi kalau ada bilang pupuk ini bisa musim kemarau, datang di Luhut Timur. Kalau mau lihat, jadi kasihan teman-teman, karena daerah itu pada lain-lain habitatnya. Jangan mengambil contoh cuma di daerahnya. Seperti itu. Berikanlah contoh masyarakat yang baik, jangan cuma untuk pribadi. Seperti itu. Karena kalau rekomendasi bilang musim kemarau bisa menanam, bisa tumbuh, ya bisa tumbuh kalau di tangan Anda, karena itu bisa main siram. Tapi orang yang tidak ketahui bahwa ini kalau sudah menanam 1 hektar 2 hektar, apa tidak rugi. Dan saya lihat perlihatkan teman-teman, ini musim hujan, ini baru 2 hari kena musim panas. Ini sudah mau tidur ini. Kalau mau lihat panasnya ini teman, daunnya sudah terlipat. Ini terlipat. Ini sudah terlipat daunnya, itu musim panas. Tetapi daerah Luhut Timur di sini yang saya jelaskan, kalau musim panas seperti ini tidak kita ragu. Enggak. Tapi kalau daerah yang lain saya tidak tahu bagaimana. Jadi kalau sebagai penjual bibit, berikanlah contoh untuk para ini, jangan. Karena kasihan banyak para teman-teman tidak mengetahui porang habitatnya, hanya tidak tahu bagaimana waktunya penanaman. Jadi hanya taunya saja membeli bibit. Jadi saya lihat teman-teman itu kalau nggak salah 2 kali saya lihat, dan saya bukan sok pintar, tetapi saya kasihan lihat petani seketika menanam tidak sesuai dengan harapannya. Karena ini saya terus terang teman-teman, ini porang bukan habitatnya musim kemarau. Kalau mau saya perjelas, bukan habitatnya pada musim kemarau, tetapi habitatnya di mana perawatan pada waktu musim hujan. Disitulah tempatnya perawatannya. Seperti itu teman-teman. Jadi yang saya sarankan teman-teman, teliti sebelum menanam dan lihat dan kondisi daerahnya masing-masing. Karena kalau saya memperlihatkan semua mungkin tidak masuk logika teman-teman. Masih banyak ada yang tumbuh di atas batu, tapi saya tidak berani memperlihatkan. Karena kenapa, nanti ada teman-teman yang mencontohi bahwa bisa tumbuh di atas batu ini. Tapi baru kali ini saya upload, saya memperlihatkan bahwa teman-teman mencoba bisa tumbuh di batu. Tapi itu kan pada beda untuk cara olahnya tanah, cara untuk memeliharanya. Jadi nanti tidak sesuai dengan harapan teman-teman, kecewa kan, seperti itu. Jadi
Karena saya terus terang saya bukan petani abal-abal. Kalau mau tahu teman-teman, saya merawat lada 2 hektar lebih itu sendiri itu, dan porang 1/2 hektar itu. Kenapa? Seandainya cuma aktivitas porang saya masih mampu merawat sendiri 2 hektar kalau porang, tetapi itu lebih banyak di lada teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya para petani dan bisa kita ambil pelajaran bahwa porang habitatnya dan waktu pada ini, dan saya baru memperlihatkan bahwa porang ada yang bisa tumbuh di batu, tapi itu menanam pada waktunya. Oke teman-teman, terima kasih yang selalu mendukung kami. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya para sahabat lukis petani Luhut Timur, dan saya berterima kasih teman-teman yang selalu mensupport kami, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.